Kenyang banget lagi habis makanan. Tapi di sini. Oh iya. Ini gue lagi nonton. Lagi naik tangga. Gue lagi nonton perang di Sumatera gitu, sumpah seru banget ya, kayak video animasi terus penjelasannya seru banget. Oh iya, itu tentang perang tentang apa? Ada tentang perang Aceh, terus ada perang Padri sama perang Tapanuli. Oh iya, seru banget. Kayaknya buat itu kan materi sejarah nanti. Iya, makanya gue nonton dulu sebelum belajar. Ayo nonton dulu sekarang. Ayo kelas. Yo. Ayo cepet Jihan. Udah mau bel. Halo para pejuang ilmu, selamat datang di Sejarah Santai yang akan membongkar halaman-halaman sejarah biar gak cuma jadi hafalan belaka. Ngobrolin sejarah kolonialisme di Sumatera. Baik, yang pertama ada Perang Padri di Sumatera Barat. Perang Padri terjadi karena pertentangan antara kaum Padri yang ingin menegakkan ajaran Islam murni dengan kaum adat yang mempertahankan tradisi. Perang ini berlangsung dari tahun 1803 hingga 1837. Pada akhirnya, Benteng Bonjol jatuh dan Tuanku Imam Bonjol yang pada saat itu memimpin perang ditangkap dan diasingkan, serta perang pun berakhir dengan kemenangan Belanda. Selanjutnya, ada biodata Tuanku Imam Bonjol. Memiliki nama lengkap Muhammad Syahab dan gelarnya yaitu Peto Syarif Haji Imam Besar atau lebih dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Beliau lahir pada tahun 1772 di Bonjol, Pasamanan, Sumatera Barat. Perannya dalam peperangan di Sumatera adalah pemimpin kaum Padri dalam Perang Padri melawan Belanda. Perjuangannya yaitu memimpin rakyat Minangkabau menentang dominasi Belanda sekaligus menegakkan syariat Islam. Akhir hidupnya yaitu ditangkap Belanda pada tahun 1837 dan diasingkan ke Manado dan wafat di sana pada 6 November 1864. Penghargaan yang didapat adalah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1973. Selanjutnya adalah proses terjadinya Perang Padri. Yang pertama ada penyebab Perang Padri terjadi adalah karena pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat di Sumatera Barat karena perbedaan prinsip dalam praktik ajaran Islam. Kaum Padri yang didorong oleh gerakan oleh ketiga haji dari Mekah ingin memurnikan ajaran Islam dengan menghapus kebiasaan adat yang melanggar syariat seperti judi dan sambung ayam. Pertikaian ini akhirnya berubah menjadi perang melawan penjajah Belanda yang memanfaatkan perselingkuhan tersebut untuk menguasai wilayah Minangkabau. Akhir peristiwa dari Perang Padri terjadi dari tahun 1803 hingga 1838 di Minangkabau. Merupakan kemenangan Belanda yang berujung pada kekuasaan kolonial di Sumatera Barat, keruntuhan kerajaan Pagaruyung dan pengasingan tokoh pemimpin seperti Tuanku Imam Bonjol. Meski awalnya konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat, perang ini diakhiri dengan dimanfaatkannya situasi tersebut oleh Belanda melalui divide et impera. Meskipun juga melahirkan persatuan antara pemimpin tradisional dan agama dalam menghadapi penjajahan. Serta nilai yang dapat kita ambil adalah nilai semangat persatuan, besarnya rasa cinta tanah air hingga siap membela agama. Akibat dari Perang Padri adalah jatuhnya kerajaan Pagaruyung ke tangan Belanda, banyaknya korban jiwa dan penderitaan masyarakat Minangkabau dan Batak, lalu diasingkannya Tuanku Imam Bonjol.
serta munculnya persatuan antara pemimpin tradisional dan agama dalam melawan penjajahan setelah perpecahan mereka. Perang ini juga menyebabkan Belanda menguasai wilayah Sumatera Barat dan mengakhiri otoritas pemerintahan tradisional di sana. Perang Aceh, Aceh Darussalam. Tahun 1871, Belanda dan Inggris menandatangani Traktat Sumatera, Treaty of Sumatra. Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk menguasai Aceh, dengan imbalan Belanda menyerahkan pengaruhnya di Semenanjung Malaya. Inilah awal mula konflik besar yang kemudian dikenal sebagai Perang Aceh. Sultan Alauddin memiliki nama lengkap Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah. Dengan gelar resmi Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah Johan Berdaulat Zilullah fil Alam. Ia lahir di Banda Aceh, Kesultanan Aceh. Lahir pada tahun 1864 dengan ayah bernama Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah. Ia menjadi sultan pada tahun 1874 setelah wafatnya Sultan Mahmud Shah kedua. Pada 26 Maret 1873, Belanda resmi menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Pasukan Belanda mendarat di pantai Aceh Besar dengan tujuan berebut ibu kota, Banda Aceh. Namun, perlawanan rakyat Aceh sangat gigih. Belanda bahkan kehilangan banyak serdadu, termasuk Jenderal Kohler, pemimpin mereka yang tewas ditembak di Masjid Raya Baitur Rahman. Kekalahan itu memaksa Belanda mengirim bala bantuan yang lebih besar. Akhirnya, pada Desember 1873, pasukan Belanda berhasil merebut Keraton Sultan dan menguasai Banda Aceh. Namun, perlawanan Aceh tidak terhenti. Justru, perang berubah menjadi perang gerilya panjang di pedalaman. Akhir kisah. Secara resmi Belanda menyatakan perang Aceh berakhir pada 1912. Meski perlawanan kecil terus berlanjut hingga 1942 saat Jepang datang. Perang ini menjadi salah satu yang terpanjang dan paling sengit karena semangat jihad serta keberanian ulama, sultan, bangsawan, dan rakyat Aceh memaksa Belanda mengeluarkan biaya dan pasukan besar. Di sini juga ada akibatnya. Perang Aceh menimbulkan dampak besar baik bagi rakyat Aceh maupun Belanda. Di pihak Aceh banyak korban jiwa, kerusakan ekonomi, serta melemahnya kekuasaan sultan dan kebangsaan akibat strategi Belanda. Namun, semangat perlawanan rakyat tetap terjaga dan menjadi simbol perjuangannya melawan penjajahan. Sementara bagi Belanda, perang ini menguras biaya, tenaga, dan waktu karena berlangsung sangat lama, sekaligus menunjukkan betapa sulitnya menaklukkan Aceh. Di sini juga ada peristiwa penting. Belanda yang kesulitan menghadapi perang Aceh mengutus Tristan Snoek Voortgronje, orientalis yang melamar sebagai muslim untuk mempelajari adat dan agama rakyat Aceh. Ia menyarankan Belanda melemahkan sultan dan menekan ulama serta merangkul rakyat dengan pendekatan ekonomi dan sosial sehingga perlawanannya perlahan melemah. Terakhir ada perang Tapanuli. Apa sih perang Tapanuli itu? Perang-perangan uli, lempar-lemparan uli gitu? Bukan ya. Jadi perang Tapanuli itu adalah perang yang terjadi di Tapanuli, Sumatera Utara. Perang ini adalah simbol perjuangan gigih masyarakat Batak dalam mempertahankan tanah air, agama, dan juga adat mereka. Perang Tapanuli juga bisa disebut sebagai perang Batak ya. Perang ini adalah perlawanan bersenjata yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja ke-12 dan juga seluruh rakyat Batak melawan pasukan kolonial Belanda. Perang ini berlangsung di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara, termasuk Taratung dan sekitarnya, selama hampir 3 dekade, yaitu dari tahun 1878 hingga 1907. Dalam perlawanannya, pasukan Batak menggunakan taktik yang sangat merepotkan Belanda, yaitu adalah perang gerilya.
memanfaatkan medan alam Sumatera Utara yang sulit. Ternyata di Sumatera itu emang ada 3 perang. Perang Tapanuli, Perang Padri, sama Perang Aceh. Iya. Ya makanya sumpah gue baru tahu nih gara-gara nonton ini. Tuh, bener banget kan, ini emang channel ini bener-bener seru banget. Jadi kita perang di Sumatera tuh ternyata banyak juga. Sumpah ini ngebantu banget sih, bener-bener. Ngomong-ngomong, Pak Faisal kok nggak datang-datang sih? Iya, kenapa ya? Pak Faisal mana ya? Gue chat dulu ya.